dia pengen bawa Indonesia ke Piala Dunia. Benar. Dan ya, gue sih masih amazed sama dia ya. Target PSSI buat Sintayong itu kan cuman tembus 100 besar ranking FIFA belum. Percuma diperpanjang. Kontrak Shin Tae-yong tidak untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia sedang heboh dibicarakan. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan target Shin Tae-yong setelah mendapatkan kontrak baru. Seperti yang diketahui, kontrak Shin Tae-yong telah habis pada akhir Juni 2024. Shin Tae-yong selanjutnya akan menjalani tugas berat bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, ada pula ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF pada akhir tahun. Terkait target, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa harapan PSSI untuk timnas Indonesia mencapai ranking 100 FIFA. Arya Sinulinga mengatakan, kalau target untuk pelatih sendiri, kita target berharap mencapai 100. Soal target di Piala Dunia, PSSI berharap timnas Indonesia lolos. Akan tetapi, target lolos ke Piala Dunia tidak masuk ke kontrak baru Shin Tae-yong. Ia menilai persaingan di grup C berat sehingga timnas Indonesia diharapkan tanpa beban dan realistis, karena akan bersaing dengan tim langganan lolos ke Piala Dunia yakni Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Tapi tentu kita semua berharap kita bakal masuk atau lolos grup. Walau target tidak masuk dalam kontrak, tapi kalau kita ingin lewat round 3 atau lewat pilihan dunia, ini yang kita berharap jangan sampai playoff, ungkap Arya Sinulinga. JT kita udah tahu grup ini memang berat. Kita nggak mau para pemain JT terbebani. Jangan JT beban berat, realistis, tapi kita berjuang habis-habisan. Target PSSI buat Sintayong itu kan cuman tembus 100 besar ranking FIFA belum. Jadi misalnya orang masuk ning Piala Dunia yo ora masalah sih sebenarnya. Tapi roti dhewe to. Iki wis kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, masa arti lolos kayak Sintayong dhewe tetap pengen Indonesia iki lolos nek Piala Dunia. Tanggung no, wis mingli-mingli ya ora diterusne. Ya ora bro, tetep gas gitu. Terus pokoknya pantang menyerah, bener ora bro? Gas terus pokoknya. Dia pengen bawa Indonesia ke Piala Dunia. Betul. Dan ya, gue sih masih amazed sama dia ya. Betul. Dalam arti kok dia berani kayak target 4 besar dan terbukti yang semua orang kayak nggak mungkin kasarnya. Tapi terbukti ya, semoga yang terbukti. Orang sering tanya gue, 2006, gue bilang 99% kita nggak lolos. Karena terlalu muda sekarang. Terlalu muda. Ya, 2030 mungkin lebih realistis. 2030, oke. Tapi yang gue pada saat ditanya gue lupa adalah Piala Dunia tahun depan atau 2 tahun lagi kan punya konsep baru. Ya. Adalah Bertambah pesertanya. Jadi peserta Asia yang kuota 5 negara ya dari Asia itu bertambah jadi 9. oh gitu. Jadi peluang kita lebih besar, nggak 90, mungkin 25%, nggak 1% tapi mungkin 20%. Tergantung kembali lagi turnamen drawing. Kalau kita dapat itu kayak pas Piala Asia kemarin. Piala Asia kemarin terakhir itu jumlah pesertanya bertambah, Indonesia lolos. Ya. Dan nyampe perempat final kan. Ya. Nah, iya. Jadi ada peluang aja sebenarnya. Ada peluang karena kuotanya bertambah buat kita. Karena negara kayak menurut gue ya, Saudi, Australia, Iran, Jepang, Korea pasti lolos. Yes. Masih ada 3 slot. Ya eventually kalau seandainya grupnya menguntungkan kita, bisa aja kita lolos. Kita kan tahu nih ya, bahwa kita masuk di round 3 nih. Round 3 kita grupnya keren banget. Bayangin tuh, ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Australia, ada Bahrain, ada Cina, dan Indonesia. Udah pasti kita dari sisi ranking kita paling bawah nih. Tapi apalagi ini ada 3 timnas Australia, Arab Saudi, dan Jepang ini langganannya Piala Dunia. Bahkan Piala Dunia sebelumnya pun mereka ikut serta gitu. Jadi bisa bayangkan grup kita grup neraka. Ya grup neraka pasti tuh 3. Memang katanya sih semua timnas yang masuk round 3 ini setara gitu ya. Tapi kalau lihat grup kita ada 3 yang sebelumnya pun masuk di Piala Dunia, tentunya mereka
langganan lah di Piala Dunia. Tentunya ini berat ya bagi kita, dan apalagi dalam 3 posisinya hanya 2 yang lolos ke Piala Dunia di round 3. Jadi bisa dibayangkan 3 negara yang biasa masuk ke Piala Dunia aja pasti ada 1 yang harus masuk round 4. Kalau nggak lolos juga. Jadi nggak mungkin kan, karena cuma 2 yang diambil. Bayangin itu, jadi bisa tahu bahwa posisi kawan-kawan kita, timnas lawan kita cukup hebat-hebat, dan kita berharap apa? Ada Cina, ada Bahrain, ya kan? Kita pasti ingin masuk ke round 4, yaitu 3-4 lah, kita di ranking 3, ranking 4 di masing-masing ini ya, masing-masing di grup ini gitu. Lalu gimana cara kita untuk bisa masuk di rank 3, rank 4 lah gitu ya, supaya kita masuk round 4. Sudah pasti kelebihan kita sebagai tuan rumah harus kita manfaatkan. 5 kali main sebagai tuan rumah ini kita dapat angka full gitu. Itu kita punya peluang besar kalau kita bisa masuk di setiap kita di tuan rumah, kita bisa menang ya. Itu kemungkinan kita masuk besarnya makin baik gitu. Nah, kita tunggu Pak Sintayong kemarin kan dia ada operasi ya paru-parunya gitu ya. Moga dia cepat recovery, tapi kemarin kita lihat dia di kampung halamannya telah meresmikan sebuah stadion ya, di mana stadion tersebut adalah memakai nama dia di kampungnya di salah satu kabupaten di Korea Selatan itu. Nah itu kan kelihatan beliau udah mulai sehat gitu, dan kita sudah komunikasi dalam waktu dekat. Ketika di Indonesia dia pasti paparkan kepada ketum langkah-langkahnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, kalau misalnya TC-nya kemana. Nah ini kita lagi menunggu plannya yang dibuat oleh Sintayong. Tapi kita yakin kan Sintayong pernah ya ikut jadi pelatih Korea Selatan di Piala Dunia juga. Jadi beliau udah punya pengalaman tuh pertarungan di Piala Dunia. Apalagi pas itu dia juga mengalahkan Jerman ya. Itu kan artinya beliau udah paham bagaimana suasana, kondisi lingkungan, dan juga bisa membaca negara-negara di Asia yang akan kita hadapi nanti.